Jadi Tuhan suruh kita, Tuhan ciptakan kita, Tuhan mau kita segambar dengan Dia, Tuhan mau kita berkuasa, dan Tuhan mau kita memenuhi bumi. Karena Tuhan sebenarnya ciptakan kita untuk hidup kekal di bumi ini. Tapi bumi ini sudah rusak, sudah baca kutuk, sudah turun. Dan kalau sudah baca, Tuhan digantikan dengan bumi baru dan langit baru. Disitulah tempat kita. Amin. Kita dibangkitkan Tuhan mempunyai tubuh yang baru. Amin. Dan maksud Tuhan yang semula supaya dia diam bersama dengan kita, ya, dengan manusia yang segambar dengan Dia, dengan bumi yang baru tidak dicemari dosa. Itu nanti dipenuhi Tuhan pada waktu bumi baru, langit baru, dan Yerusalem baru. Kesanalah kita akan dibawa Tuhan. Saya sedikit saja saudaraku, kalau cerita ini nanti nggak siap sampai 3 hari. Tapi setidaknya saya dan saudara biarlah mengerti mengapa kita ada di dunia ini. Sebenarnya Tuhan mau tadinya kita itu di dunia ini bersama Dia diam bersama dengan kita. Dia diam dalam Eden, tapi Eden sudah semuanya rusak. Sebab kita diusir dari Eden, dikeluarkan dari Eden, tapi Tuhan sediakan Yerusalem baru, bumi baru, langit baru. Kesana kita berjalan. Bagaimana jalannya? Tanpa dosa kita diampuni, kita ke neraka. Tapi dengan dosa kita diampuni, Tuhan setelah sediakan. Dan Yesus berkata, aku pergi untuk menjadi rumah bagimu. Disediakan Tuhan itu. Saya dan saudara dibuat Tuhan di dunia ini, ada tugas kita dan bersiap-siap untuk pergi di mana Yesus ada. Jadi kita di bumi ini bukan hanya sekedar hidup di bumi ini, semua dari penyakit, baik dari berhasil di gereja kita, bagi yang hamba Tuhan, ya, bagi yang kerja supaya dia pangkatnya tinggi. No, kalau hanya itu saja, 1 Korintus 15 ayat 19 berkata, kalau hanya untuk dunia ini saja kita mengikut Tuhan, kita orang paling malam. Kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan karena ada buku Ibrani 11 bagi orang beriman termasuk Abraham, karena ada satu kota sudah disediakan Tuhan bagi kita. Satu hidup yang sudah disediakan bagi kita. Satu upah yang kekal di surga. Mahkota bagi orang yang bersungguh-sungguh. Haleluya. Hari ini saya mengajak saudara berjalan dalam 2 dunia. Dunia yang kelihatan di dunia ini dan dunia yang tidak kelihatan, dunia rohani. Kalau kita berjalan dengan dunia ini saja, kita akan mencari apa yang nampak di dunia ini saja, saudaraku. Maka kita akan malam-malam. Saya bilang, Iman Tuhan ini yang bilang, saudara apa seluruh kota dan pulau ini. Saudara nanti pulang ke surga, tapi nggak punya apapun upah yang kekal, harta yang kekal di surga. Saudara kaya itu, dia kaya, saudaraku, dia berkata kepada jiwanya, hai jiwaku, tenanglah kau, banyak hartamu. Tapi itu berkata, hai bodoh, malam ini dia ambil nyawamu untuk apa itu semuanya. Jadi dikatakan begitulah orang kaya untuk dunia ini, tapi miskin untuk kerajaan surga. Saudaraku, Tuhan mau kita di bumi ini, bisa untuk hidup kita berkelimpahan, tapi juga untuk kekekalan pun kita tetap, saudara. Haleluya. Kita setia. Sebabnya Tuhan di muka bumi ini, ya Tawari 16:9 berkata, maka Tuhan menjelajah seluruh muka bumi ini untuk mencari orang yang bersungguh-sungguh hati, untuk mencurahkan kuasanya. Biarlah Tuhan mendapati Tuhan antara kita semua di sini. Kita bersungguh-sungguh hati terhadap kita kenal, ya, untuk apa kita diciptakan, mengapa kita ada di dunia ini, dan kemana kita pergi sesudah kita meninggalkan dunia ini. Lalu kita bersungguh-sungguh hati. Bukan berarti saya dan saudara kemudian nggak peduli lagi dunia. Justru karena kita bersungguh-sungguh hati untuk hidup kekal, kita bersungguh-sungguh hati melayani di bumi. Karena kesungguhan hati kita di bumi ini kelak akan membuahkan hasil kekekalan. Haleluya. Jadi saya ajak saudara, tentunya ini saudaraku memerlukan pelajaran seumur hidup. Ya, bukan hanya hari ini saja. Saya dan saudara, harus berubah kembali menjadi segambar seperti Yesus. Sayang, semua kita ini sudah ada dalam dosa. Manusia lama yang sudah turun-temurun dalam dosa. Ya, dari generasi kepada generasi adalah yang kutuk keturunan. Mari kita mendengar, kalau bapaknya darah tinggi, kakeknya darah tinggi, omongnya darah tinggi, anaknya darah tinggi, cucunya darah
ya sudah tamat dulu saya dokter. Lalu saya lihat ada orang rajin serajin-rajin, tapi tetap juga berutang, bangkrut juga. Tiap hari datang minta tolong kepada orang tua saya, ya minta tolong. Hari ini minta modal, dimodalin. Untung ini bang, beli berapa? Namun hari datang minta modal, rajinnya luar biasa. Tetapi kenapa? Kutuk itu, ya setan itu mencuri, merampok, binasa, bunuh. Itu yang dikerjakan. Tapi sesudah kita selamat, Tuhan pulihkan. Amin. Haleluya. Sekarang Tuhan pulihkan, kita berubah. Amin. Itu sebabnya saya dan saudara harus tiap-tiap hari pertama membaca firman. Amin. Berdoa bersekutu dengan Tuhan. Kita akan diubahkan seperti yang kita sembah. Dan kita akan diubahkan dibaharui pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan yang kita terima dan kita percayai dan kita praktekkan dalam hidup kita. Saya dan saudara berubah. Kalau saya dan saudara tidak berubah, tolong dicek dulu. Kalau orang sekolah yang baru, hatinya itu cenderung ya untuk menjadi seperti Yesus. Ada Roh Kudus di dalam yang mengajari dia, memimpin dia pada segala kebenaran. Kalau tadinya dia katakanlah berbohong, terus cuma mencintai bohong, saudaraku, itu disangsikan keselamatan. Ya, mungkin dia ke gereja, mungkin dia pun jadi salah seorang pelayan Tuhan, bahkan mungkin jadi pendeta. Tapi kalau dia tidak berubah, tidak bisa, saudara. Harus berubah. Amin. Ya, itu Roh yang tinggal di dalam kita, Roh Tuhan yang tinggal dalam kita, membuat kita itu, saudaraku, condong hati kita kepada kebenaran. Ya. Dan bahagia kita itu, kalau kita mengasihi Tuhan, itu hukum terutama. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, segenap jiwa. Artinya patuh mutlak kepada Dia. Ada apa kata firman? Kita suka